Halo, apa kabar untuk Libra? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Libra tentang energi asmara, perasaan dan pikiran dia saat ini. Energinya ini bisa lebih cepat, lebih lambat, atau yang saat ini sedang kalian hadapi ya. Karena apa yang sedang dihadapi. Nah, karena ini adalah energi untuk satu bulan ke depan ya. Karena energi seseorang yang terhubung sama kamu di sini bisa saja saat ini atau nanti-nantinya. Nah, oke. Jadi ini tidak semua harus resonate. Ini sifatnya adalah general. Kamu bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian ya. Untuk Libra. Oke. Sorry. Free yourself. It's time to take back control of your life. Ini bisa kamu, bisa dia ya. Ini kalau aku lihat merasa terkekang. Atau bisa saja saat ini ada situasi dan kondisi hubungan kalian ini kayak bagaimana ya? Ada keterikatan. Itu yang pertama. Bisa juga tentang devil. Ini bisa ya. Jadi kayak menggantungkan diri. Nah, dia yang menggantungkan diri sama kamu atau kamu yang menggantungkan diri sama dia. Makanya di sini aku lihat karena ketergantungan inilah yang membuat hubungan ini menjadi kayak merasa terkekang. Contoh, dia yang selalu menggantungkan diri sama kamu, dikit-dikit kamu, ada masalah kamu, urusan uang kamu, atau apalah tentang kamu di sini. Yang membuat space buat diri kamu sendiri ini merasa tidak ada. Nah, tapi energi bisa terbalik. Ya, merasa tidak ada space, atau dengan hadirnya free yourself ini sendiri, it's time to take back control of your life. Itu kayak gini, salah satu dari kalian ada yang tidak bisa mengontrol emosional perasaan, emosional diri. Ada yang bisa saja ada yang berusaha untuk controlling terhadap pasangan, atau pasangan kamu yang berusaha untuk controlling terhadap kamu. Nah, ini kita ngomong masalah itu ya. Jadi intinya di sini kita lihat bahwa ada seseorang yang merasa kayak terkekang dalam masalah, bisa juga atau dalam hubungan. Ya, bisa saja di sini kita ngomong masalah. Nah, ini loh ya. Bisa saja ini terhubung dengan masalah. Ada beberapa dari teman-teman ini yang kayak masalah yang selalu itu saja, atau ada situasi dan kondisi, mungkin ada orang yang selalu ikut campur dalam hubungan. Nah, jadi nggak merasa adanya kebebasan dalam hubungan di sini. Nah, ini juga bisa ya. Kita ngomong masalah free yourself itu banyak banget. Jadi ada yang berusaha controlling dalam hubungan, atau controlling dalam diri kamu ya, controlling dalam. Nah, ini kita ngomong masalah ini banyak banget. Oke, kita cek dulu di sini untuk pikiran dan perasaan dia. Buat teman-teman yang kayaknya terlalu mungkin, Kak, ini kenapa sih shuffle-nya kok lama banget? Emang beberapa dari tarot reader ada yang lama, ada yang sebentar. Kalau aku memang sesuai dengan apa ya, feeling aku. Kalau udah waktunya buka ya buka gitu, kalau belum waktunya ya enggak. Oke, ada Five of Air, ingin menyerah dalam hubungan. Nine of Earth, ada Seven of Air. Bisa saja di sini ada seseorang yang tidak suka terhadap hubungan kalian, atau tidak menunjukkan perasaan dia yang sesungguhnya. Bisa saja ini gengsi, atau memang kita ngomong masalah apa ya, Seven of Air ini ada yang intinya tuh niat yang nggak baik. Nah, bisa dia
atau bisa seseorang. Nah, yang niatnya nggak baik dalam hubungan di sini. Tapi di sini kita ada lovers. Ada love ya di sini. Ada perasaan sayang. Oke. Aku lihat dulu. Oke, Nine of Fire. The Sun, Hermit, High Priestess, Hierophant. Oh, ada High Priestess dan Hierophant. High Priest, kalau kita ngomong masalah di sini adalah High Priest, di sini adalah High Priestess. Nah, ini. Oke, ngomong masalah ini kayaknya memang ada seseorang yang tidak suka dalam hubungan kalian, terlalu ikut campur dalam hubungan kalian. Bisa juga ya, karena di sini aku lihat ada love di dia. Ya, ada love di dia buat kamu di sini. Nah, oke, kita ngomong masalah Five of Air. Masalah Five of Air memang di sini kalau aku lihat rasanya ingin menyerah ya. Kalau aku lihat di sini kayak seberusaha apapun dia dalam hubungan kayak sia-sia gitu loh. Kalau orang perang itu kayak dia kayak oke, aku udah nyerah deh. Nah, beban ya di sini kalau aku lihat dia kayak stres juga ya. Berusaha kayak gimana pun dia kayak ingin sih masalah ini kayak cepet selesai. Dia juga nggak mau kayak gini-gini terus. Dia juga ingin merasa kebebasan, dia ingin merasakan kayak apa sih yang gue mau, gue juga berusaha lah, bukan gue mau ya, tapi gini, gue juga sih ingin apa yang gue mau juga bisa aku dapetin gitu loh. Gue maunya kayak gini, ya gue berusaha untuk ngedapetin, tapi kenapa sih selama gue ini kayak berusaha, tapi kok ada aja masalahnya, yang inilah, yang itulah. Nah ini ya. Dan aku lihat masalah dia gak hanya di asmara saja gitu loh ya, gak hanya dalam asmara saja, tapi banyak banget. Atau bahkan ada masalah di luar ada masalah ya di luar asmara. Nah ini ada Ten of Cups sih. Apalagi dalam hal asmara ya, dia itu kayak ingin hubungan ini tuh kayak nggak kayak gini-gini juga gitu loh. Ada aja masalah yang berusaha untuk kayak nggak baik. Oh, ada three party relation. Ada yang sudah menikahkah di sini untuk teman-teman? Makanya di sini aku lihat ada yang mencoba controlling terhadap dirinya. Ada yang dia itu harus begini. Jadi kayak dia ini merasa nggak bebas ya dalam hubungan di sini. Rasanya ingin menyerah juga gitu loh. Karena di sini aku lihat ada three party relation ya. Aku lihat di sini. Bisa saja dia yang berkhianat terhadap pasangan dia. Nah, nih. Oke, kita lihat ada lovers. Ada the wheel of fortune. Ini loh. Kalau aku lihat ini kayak pikirannya dia tuh kayak gini. Apalagi the bottom of the deck ada High Priestess, ada Ace of Fire. Ada Seven of Fire. Oke, ini nyambung ya. Kita ngomong dulu masalah the bottom of the deck. Ini masalah Hierophant. Jadi kayak segala sesuatu kayak dia pertimbangkan baik-baik. Ada High Priestess. Sebelum melangkah, ini dia pikirkan baik-baik. Tentang baik buruknya, efeknya, ya. Karena kita ngomong masalah juga di sini ada the wheel of fortune. Jadi kayak gini. Apapun jalan yang dia ambil, ini semuanya ada resikonya gitu loh. Apalagi ini mengenai asmara, ada cinta, ada rasa sayang. Ini yang terkadang membuat dia ini kayak bimbang. Ya, kemana ini? Gue harus kayak gimana ini? Ya, aku lihat di sini dia tuh tahu bahwa dia ini sedang apa ya? Mengkhianati mungkin pasangannya. Dia juga mungkin mengkhianati kamu. Ya. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya the Hierophant, Ace of Fire, ada sih semangat dia untuk mempertahankan hubungan, ya. Tetapi di hal lain, ini yang membuat apa ya? Ada sih semangat ya, tapi semakin dia kayak berusaha, ya, semakin dia itu kayak melakukan sesuatu, semakin
masalahnya semakin banyak. Semakin dia bersemangat, semakin masalahnya semakin menumpuk kalau aku lihat di sini. Aku lihat juga dia ini tidak hanya dalam hal asmara saja masalahnya, ada beberapa di luar asmara. Nah, apalagi itu. Apalagi mungkin di sini dia ini harus bisa pintar-pintarnya untuk membagi waktu, membagi perhatian. Nah, ini ya. Atau bisa saja di sini kita ngomong masalah bukan tentang energi triparti. Ini bisa juga tentang energi, mungkin kamu nggak tahu bahwa gebetan kamu mungkin sudah ada pasangan. Nah, tetapi di hal lain dia tuh juga ada perasaan sama kamu, tapi di hal lain dia udah punya pasangan. Ya. Di hal lain dia juga ada pasangan di sini. Kalaupun dia memilih yang ini, atau nggak harus pasangan ya, mungkin ada seseorang yang mungkin lagi deket sama dia saat ini. Nah, ini loh, mungkin saat ini ada seseorang yang lagi deket sama dia, atau memang dia udah jadian dengan seseorang, tetapi di satu sisi dia juga lagi deket sama kamu ya. Nih, dia juga lagi deket sama kamu di sini. Dia di sini kayak merasa nggak bisa keluar ya dari kehidupan kamu. Dia nggak bisa keluar. Makanya di sini kalau aku lihat dia nggak bisa mengontrol perasaan dia. Entah itu perasaan dia sama kamu atau perasaan dia dengan yang satunya. Nah, ini bisa terhubung dengan siapapun. Di sisi lain dia juga nggak bisa langsung melepas kamu. Di sisi lain dia juga tidak bisa melepas yang satunya. Nine of Fire. Ada kecemasan, kebimbangan. Di satu sisi dia takut kehilangan kamu, di sisi lain dia tahu bahwa dia ini memang nggak baik buat kamu. Di sini kadang-kadang dia itu ingin tahu kabar kamu bagaimana dan seperti apa. Mungkin sering stalking via sosial media atau beberapa tebaran tarot lain. Nah, ini loh. itu juga stalking loh ya. Kalau kamu melihat kepoin mantan kamu di tarot reading, itu namanya juga kepo loh. Itu namanya juga stalking ya, oke? Tuh, itu. Jadi bukan karena apa, memang itu ya kalau menurut aku. Oke. Di sini kalau aku lihat dia mencoba cari-cari info ya. Tetapi semakin dia tahu tentang kamu, semakin dia memahami kamu, atau semakin dia itu ngerti orangnya seperti apa kamu, atau bagaimana kamu, ya. Ini membuat dia itu kayak, oke, aku tahu kamu sekarang seperti apa dan gimana. Kita lihat dulu, ada Ten of Pentacle. Oh, hubungan yang sempurna, kestabilan. Tunggu sebentar, Hermit. Makanya ini ya, dia itu kayak benar-benar dihadapkan dengan dua pilihan. Oke, High Priestess. Apakah benar kamu yang terbaik untuk dia atau tidak? Ya, di sini aku lihat itu kayak banyak hal yang dia itu kayak renungkan ya. Banyak hal yang dia itu kayak perasaan antara ini atau ini. Sebetulnya dia juga nggak mau ini terjadi sama dia. Apalagi ini kemungkinan begini. Dulu kamu pernah terhubung dengan dia. Ya, kamu pernah terhubung dengan dia. Nah, suatu ketika saat dia sudah memiliki pasangan, hadirlah diri kamu. Ya, karena di sini aku lihat ada Three of Cup. Ya, di saat dia sudah memiliki, kamu hadir. Dulu mungkin kamu pernah terhubung menjadi teman dia atau mantan dia. Ya. Di sini makanya aku lihat saat kamu hadir, ini masalah perasaan pikirannya udah mulai kayak berputar-putar ya, kesana kesini, kesana kesini. Yang selama ini cukup dia pendam, yang selama ini cukup dia tuh kayak tutup, perasaan dia tutup, atau yang selama ini nggak pernah kayak seperti ini muncul kalau aku lihat. Ya, nih di sini kalau aku lihat dengan hadirnya King of Pentacle, ini kalau aku lihat itu kayak gini, bisa nggak ya gue miliki dua-duanya? Nah, ini loh. Aduh, jangan ya, ini bisa energinya terbalik ya untuk teman-teman. Sekali lagi, ini energinya bisa terbalik. Nih,
Di sini di hal lain kalau aku lihat, andai saja memang dia itu bisa memilih keduanya, tapi dia tahu bahwa semuanya nggak mungkin. Nah ini loh, dia apapun yang terjadi memang harus memilih salah satunya. Ya, kalaupun ini tidak harus dengan dia ada pasangan, bisa saja memang di sini aku lihat dia dihadapkan kebetulan ada orang yang salah satunya kamu itu pas buat dia. Nah ini loh, sama-sama menarik perhatian dia, sama-sama membuat dia ini. Nah ini ya, wah ini susah juga ya. Kalau aku sih jujur ya, aku wanita bukan untuk dipilih. Nah ini ya kalau aku ya, kalau bisa aku yang memilih nih kalau aku. Oh jujur-jujur aja, kita nggak usah munafik juga ya. Oke, makanya itu aku lebih cenderung untuk lebih berhati-hati dalam memilih seorang. Tuh kan, ada rasa senang dia untuk melihat kamu lagi, ya, mendengarkan kabar dari kamu lagi. Ini kayaknya sempat terputus ya kalau aku lihat komunikasinya dulu. Dan di sini aku lihat dia ketemu sama kamu dan dia tuh excited untuk bisa ketemu sama kamu. Seneng banget di sini ya. Tetapi di hal lain dia juga bingung gitu loh. Gua udah ada pacar kek, gua udah ada pasangan kek. Nah ini yang membuat dia ini kayak, ini gue harus kayak gimana. Dia kayak berusaha untuk mencoba untuk bertahan. Kita ngomong masalah The Lovers ini sendiri, sebetulnya perasaan dia itu ada perasaan yang benar-benar gitu loh. Jadi nggak ada ingin untuk memanfaatkan kamu, memanfaatkan pasangan dia yang sebenarnya, nggak ada. Tetapi memang kita ngomong masalah energi manusia, ya. Sesuatu yang nggak mungkin, kalau udah ngomong masalah perasaan itu menjadi mungkin. Yang tadinya yang mungkin saja ya, sebagian dari teman-teman kayak merasa bahwa dulunya dia tuh sayang banget sama kamu, tiba-tiba enggak. Nah ini juga bisa. Semudah itu dia melupakan, bukan semudah itu, bukan dia yang menginginkan, tapi perasaan itu yang tiba-tiba memang menghilang. Ya. Ini loh. Makanya kalau kita ngomong masalah saat kita jadian, ya, jadian itu gampang, bubar itu gampang, mempertahankan hubungan itu yang sulit atau tidak mudah. Kenapa? Karena efeknya apa? Tugasnya apa? Gimana sih orang ini kita itu bisa membuat orang ini atau membuat pasangan kita bertahan dengan perasaan dia terhadap kita. Nah ini menjadi PR. Tetapi sekali lagi, yang berusaha tidak harus salah satunya. Kalau kalian aja ya susah juga ya. Jadi keduanya. Namanya hubungan itu bukan tentang aku atau kamu, tapi kita. Jadi kedua-duanya harus sama-sama berusaha gimana untuk mempertahankan. Tetapi kalau hanya salah satunya, ini mau sampai kapan ya kan? Kita sama saja mengorbankan diri sendiri. Nah ini loh, ya. Makanya dengan hadirnya Free Yourself ini sendiri, ini juga bisa kamu, ya. Ini juga bisa kamu. Kenapa? Mungkin saja kamu tahu dia ini udah ada yang memiliki, tetapi di sisi lain kamu tidak bisa keluar dari siklus itu. Kamu tidak bisa keluar dari hubungan ini. Kenapa? Perasaan yang terlalu dalam. Dia juga nggak bisa keluar dari siklus hubungan ini. Karena apa? Perasaan juga. Nah, pertanyaannya mau sampai kapan? Ya enggak? Kalau semua itu tidak diniati dari diri kita sendiri, semuanya nggak akan selesai siklus. Jadi kayak putar-putar gitu aja. Ini mau sampai kapan? Ya, makanya di sini yang harus disiapkan adalah mental kita. Ya, aku selalu mengatakan pada teman-teman, pikiran dan hati itu harus stabil, harus berkesinambungan. Kita menggunakan pola pikir saja, maaf itu juga nggak baik. Sama saja kita akhirnya menjadi orang yang tidak peka. Karena apa? Kita selalu berfokus pada apa yang kita pikirkan, bukan dengan apa yang menjadi pemikiran orang lain, apa yang dirasakan orang lain. Ini menjadi ego juga. Orang yang terlalu menggunakan perasaan terhadap pasangan ini juga nggak baik. Akhirnya apa? Sama.
Semua ini tentang perasaanku, aku nggak bisa. Nah, aku nggak peduli kamu seperti apa, aku butuh kamu. Aku ingin kamu seperti ini, aku ingin apa yang aku mau harus kamu turuti. Ini namanya juga ego. Dengan hadirnya free yourself ini sendiri, tugas dari masing-masing harus bisa kontrol. Jadi enak nanti, ya enaknya gimana, keputusannya seperti apa. Karena ini menyangkut tentang keputusan dia. Bukan kamu ya, tapi kamu juga. Kan aku selalu bertanya, ini mau sampai kapan seperti ini, berputar-putar terus seperti ini hubungannya. Kalaupun memang ini ada di energi kalian. Karena sekali lagi ini adalah general reading ya. Semua masalah asmara untuk Libra tidak semua sama. Kalian juga terhubung dengan seseorang yang berbeda-beda karakter dan sifat, latar belakang yang berbeda-beda juga. Nah ini. Oke, so sekali lagi ya itu untuk Libra. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.